Perkenalkan, saya Indri Purwitasari. Saya akan memaparkan artikel saya yang berjudul Penerapan Pendidikan Karakter Peduli Sosial dan Toleransi Peserta Didik di Sekolah Inklusi. Pertama, sekolah inklusi merupakan sekolah yang ramah untuk semua orang. Pendekatan pendidikan diusahakan dapat dijangkau oleh semua orang tanpa terkecuali dan tidak membedakan secara fisik, emosional, mental, dan sosial. Hal ini didukung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 32 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus. Di sini pemerintah memberikan kesempatan kepada peserta didik yang memiliki kelainan, memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan. Sedangkan permasalahan yang sering terjadi saat ini yaitu peserta didik inklusi sering diacukan, bahkan dijauhi oleh teman sebayanya karena mereka dianggap memiliki pengaruh yang buruk kepada temannya. Nah, dari permasalahan ini dapat kita lihat bahwa penanaman karakter, terutama karakter peduli sosial dan toleransi, belum maksimal terimplementasikan. Sedangkan karakter peduli sosial dan toleransi ini sangat penting untuk dimiliki oleh peserta didik agar mereka dapat menghargai kelebihan dan kekurangan orang lain. Oleh karena itu, penelitian dalam artikel ini berfokus kepada implementasi pendidikan karakter peduli sosial dan toleransi peserta didik kepada temannya yang inklusi. Cara menumbuhkan karakter peduli sosial dan toleransi peserta didik kepada temannya yang inklusi dengan menggabungkan peserta didik normal dan peserta didik inklusi ke dalam kelas yang sama yang disebut kelas reguler, sehingga mereka dapat berinteraksi dan dapat menghilangkan kesenjangan yang ada. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif, sehingga hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk deskripsi. Kemudian ada data dan sumber data. Data dan sumber data di sini menggunakan sumber data primer yang meliputi kepala sekolah, peserta didik dan guru kelas 2B serta kelas 5. Kemudian ada guru pendamping khusus. Alasan mengapa menggunakan kelas 2B dan kelas 5 karena mereka memiliki tingkat emosional yang berbeda dan memiliki rentang usia yang berbeda. Kemudian untuk mewakili kelas rendah dan kelas tinggi. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Di sini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumen. Wawancara dan observasi ini digunakan untuk mengetahui cara penerapan pendidikan karakter peduli sosial dan toleransi peserta didik di sekolah inklusi, kendala dan cara mengatasi kendala dalam penerapan pendidikan karakter peduli sosial dan toleransi peserta didik di sekolah inklusi, dan untuk mengetahui karakter peduli sosial dan toleransi apa saja yang telah ditunjukkan oleh peserta didik normal kepada temannya yang inklusi. Selanjutnya ada teknik analisis data dan keabsahan data. Teknik analisis data dalam artikel ini menggunakan Miles and Haberman dan observasi aktivitas peserta didik. Kemudian untuk keabsahan datanya menggunakan triangulasi data, sehingga menggabungkan hasil dari wawancara, observasi, dan dokumen. Yang terakhir yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian dalam artikel ini yaitu yang pertama, cara penerapan pendidikan karakter peduli sosial dan toleransi di sekolah inklusi dengan menggabungkan peserta didik normal dan inklusi ke dalam kelas yang sama yang disebut kelas reguler, diskusi kelompok, kelas pengembangan seperti ekstrakurikuler. Selain itu, membiasakan mereka untuk melakukan aksi sosial seperti emas, empati anak sebaya, dan penggalangan dana korban bencana, serta keterlibatan kepala sekolah dan guru senantiasa memberikan contoh dan menasihati peserta didik agar mereka saling menyayangi, menghormati, dan menghargai. Kemudian yang kedua yaitu kendala dan cara mengatasi kendala penerapan pendidikan karakter peduli sosial dan toleransi di sekolah inklusi.
Yang pertama, peserta didik inklusi kesulitan dalam mengikuti pembelajaran, dan jika mereka merasa bosan, mereka akan jalan-jalan dan hal tersebut dapat mengganggu teman-temannya yang belajar. Kemudian mereka bisa menangis, bahkan menyakiti guru dan temannya. Selanjutnya, peserta didik normal dan inklusi sering memiliki kesenjangan dan mereka akibatnya bertengkar. Kurangnya guru pembimbing khusus untuk peserta didik inklusi. Nah, dari permasalahan tersebut, cara mengatasinya yang pertama, mengajak duduk peserta didik inklusi atau mengajak jalan-jalan mereka di luar kelas apabila mereka merasa bosan, menenangkan, memberi nasihat, dan membiasakan peserta didik untuk saling menyayangi dan menghormati, mengalah, bersabar, meminta maaf, dan memaafkan apabila mereka bertengkar, serta keterlibatan guru pendamping dalam membimbing peserta didik inklusi. Yang ketiga, sikap peduli sosial dan toleransi yang ditunjukkan peserta didik, yaitu membantu temannya yang berbeda saat kesulitan belajar, berbagi makanan dan barang, berterima kasih jika sudah diberikan bantuan, meminta maaf jika berbuat salah, bersahabat dengan teman yang berbeda, bermain dengan teman yang berbeda, menghargai karya teman, dan tidak menertawakan teman yang berbeda. Hal ini didukung dengan hasil presentase sikap peduli sosial dan toleransi yang telah ditunjukkan oleh peserta didik dengan rentang rata-rata 84% sampai 94% dan dapat dikategorikan sangat baik dalam memiliki sikap peduli sosial dan toleransi. Selain itu, seluruh warga Sekolah SDN Kebon Dalam melakukan pembiasaan sikap peduli sosial dan toleransi dengan adanya emas empati anak sebaya. Sekian pemaparan artikel saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.